amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Uh, di mana majelis ilmu ini ya, mengingatkan kita tentang hak-hak yang hak-hak Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan. Tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di bab yang pertama dalam kitab penjelasan tentang hakikat, pokok-pokok dan buah iman karangan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin ya yang ada di pasal pertama, masih dalam dalil-dalil berkaitan dengan ayat dan hadis keimanan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sab'una syu'bah, bid'un wa sab'una syu'bah, cabang dari keimanan, maka pada pembahasan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya di halaman 26. Biidznillah azza wa jalla. Di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah mengatakan halaman ke-26, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang Islam dan iman dalam hadis Jibril yang populer. Dalam hadis Jibril yang masyhur, di mana Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tentang iman, ya. Ini sering kita bahas ya, hadis Jibril. Maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Seperti itu dalam hadisnya. Yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan kepada malaikat Jibril yang bertanya tentang apa itu iman sebagai pembelajaran bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum secara khusus dan kepada kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Maka sedangkan Islam ditafsirkan dengan syariat-syariat zahir yang 5. Syariat-syariat zahir yang 5 ini ya maksudnya adalah rukun-rukun Islam. Jadi iman itu memiliki cakupan makna khusus, sedangkan Islam itu juga memiliki cakupan makna yang secara khusus. Ya. Iman memiliki rukun-rukun tersendiri, Islam itu memiliki rukun-rukun tersendiri. Iman itu ya lebih spesifiknya adalah amalan-amalan yang batin, amalan-amalan yang hati yang tidak tampak, sedangkan Islam itu adalah amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang dapat terlihat. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, apabila iman digandengkan dengan yang lainnya, maknanya apa? Maknanya iman disebutkan dengan Islam. Ada iman, ada Islam. Maka iman ditafsirkan dengan apa yang ada di dalam hati berupa keyakinan-keyakinan agama. Sedangkan Islam atau amal-amal saleh ditafsirkan dengan syariat-syariat yang zahir. Jadi ketika dalam suatu konteks pembicaraan iman dan Islam digandengkan, maka setiap dari itu memiliki makna masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tadi sudah kita bahas, iman amalan-amalan hati, sedangkan Islam amalan-amalan zahir. Namun adapun manakala kata iman disebutkan secara mutlak, bebas dan umum, maknanya iman saja ya tanpa ada kata Islam atau Islam saja tanpa ada kata iman, maka telah dijelaskan bahwasanya iman mencakup hal itu semua secara umum. Jadi kalau ada kata iman saja tanpa Islam, berarti iman di situ juga mengandung makna Islam. Kalau ada kata Islam saja tanpa iman, berarti Islam itu juga mengandung kata iman. Seperti itu. Baik, itu adalah penjelasan tentang hadis Jibril yang masyhur.
Kemudian berikutnya dalam As-Sahihain dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis ini ya, Nabi menafikan kesempurnaan iman seseorang dan bukan menafikan pokok keimanannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia secara keseluruhan. Ya, dimana di footnote dijelaskan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, begitu juga dengan Imam Muslim, hadis Anas. Faedah dari hadis ini yang dinukilkan dari kitab Al-Mufhim dari Imam Al-Qurtubi, Syarah Sahih Muslim. Hadis ini walaupun singkat mengandung penyebutan tentang jenis-jenis cinta yang berjumlah 3. Yaitu cinta sebagai pemuliaan dan pengagungan, seperti cinta terhadap orang tua, ya, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini jenis cinta yang pertama, cinta sebagai pemuliaan, cinta sebagai pengagungan. Kemudian bentuk cinta yang kedua adalah cinta kasih sayang dan belas kasih, seperti cinta terhadap anak. Cintanya orang tua kepada anak itu adalah cinta kasih sayang. Dan jenis cinta yang ketiga adalah cinta sebagai hubungan timbal balik dan kebaikan. Seperti cinta terhadap orang-orang selain yang telah kami sebutkan tadi. Itu masuk ke dalam kategori yang ketiga, atau jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta sebagai hubungan timbal balik dan kebaikan. Maka kemudian kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah lebih kuat, lebih besar daripada semua kecintaan terhadap manusia yang telah disebutkan tadi. Hal itu karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh jenis manusia dan telah mengutamakan beliau atas seluruh macam manusia dengan kebaikan-kebaikan yang zahir dan batin yang telah dilekatkannya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akhlak-akhlak yang baik dan perjalanan hidup yang bagus, maka beliau adalah sebaik-baik datang di hari kiamat yang paling tinggi kedudukannya di negeri kemuliaan. Maka di sini ya Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang pembagian-pembagian cinta dengan jenisnya yang ada 3 dan disebutkan dalam berbagai bentuk jenis apapun, maka kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada kecintaan kita ya kepada hal-hal yang tadi telah disebutkan oleh beliau yang dinukilkan di footnote sini. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada Ustaz anak ya sampai salatnya seluruh manusia. terputus-putus Ustaz. Maka ketika suara putus-putus ya. Baik. Ya. Dari Mengingatkan Ustadz yang membaca ibu-ibu, Ustadz yang menjelaskan seperti oh kemarin. iya, afwan ya. Lupa saya. Ya. Sebentar. Tadi putus-putus barusan apa? Pesan Ustadz, memang suaranya terpecah suaranya. Jadi tidak terdengar dengan baik. Oh iya, baik. Baik. Tadi penjelasan tentang la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baik, insyaallah di halaman 28 berarti ya. Ibu kemarin Ibu Leli ya kalau enggak salah ya. Atau Iya, kemarin Ibu Leli, Ustadz. Ibu Leli. Ibu Ita sudah ada? Sudah, Ustadz. Oh, baik. Baik, insyaallah. Silakan Ibu dibaca dari halaman 28
penjelasan tentang hadis Anas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya apabila dua cinta saling bertentangan, kedengaran enggak suara saya? Ya, kedengaran. Ya. Saling bertentangan, Dengar, Bu maka Isna. apabila gimana Bu Isna? Dengar. Oh ya, alhamdulillah. Maka apabila dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasul, berarti dia adalah orang yang benar imannya. Dan apabila tidak demikian, maka dia adalah orang yang kurang imannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah, di sini ya, kalau seandainya ada dua orang yang sama-sama kita cintai, ya, dan pendapat dari dua orang ini bertentangan, misalnya, ya, di sini sebutkan haruslah keimananmu kepada diriku melebihi, ya, cintaanmu kepada diriku melebihi kecintaanmu kepada anak-anakmu, kepada orang tua. Misalnya ada perkataan orang tua kita, ada perkataan orang tua kita yang menyelisihi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada orang tua, dan ini bertentangan. Kalau seandainya ya seorang Muslim itu dia prioritas cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dibanding cintanya kepada kedua orang tuanya, maka akan lebih mudah bagi dia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajarannya dan meninggalkan ya perintah yang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun orangnya, baik itu orang tua, anak, pasangan, orang yang terdekat dan lain sebagainya. Nah, maka inilah pentingnya bagi kita untuk meletakkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi cinta yang paling kita prioritaskan dibandingkan dengan kecintaan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sudah seperti itu dia jujur dalam keimanannya. Ya, yang dusta seperti apa? Yang dusta sebaliknya ketika dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ya ada orang yang dia cintai menyelisihi apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dia ikuti, ya, dia taati, dia turuti. Berarti dikatakan dia adalah orang yang tidak jujur dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kurang imannya. Maka di sini ya al-muallif rahimallahu azza wa jalla akan membawakan kepada kita ayat ke-65 dari surat An-Nisa yang dimana ini adalah konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Baik, silakan Ibu. Saya baca ini artinya. Ustaz. Nggak usah. Nah, iya silakan. Maka demi Robmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Allah bersumpah Ya, bahwasanya, lanjut ya. lanjut ya. Allah Ta'ala bersumpah bahwasanya mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan Rasulnya sebagai hakim. Dan tidak ada di dalam hati mereka rasa keberatan dan kesempitan terhadap hukum yang diputuskan beliau. Mereka tunduk patuh kepadanya dan mereka menerima hukum yang diputuskannya. Hal ini berlaku umum dalam putusan hukum beliau, baik tentang pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, dan tentang hukum-hukum yang global maupun hukum-hukum yang satuan atau cabang. Baik. Di sini ya Allah Azza wa Jalla dalam surat yang ke-65 dalam surat An-Nisa menjelaskan tentang konsekuensi seorang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika," maka demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah hakikatnya mereka beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya,
Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menafikan keimanan orang-orang yang tidak mau menjadikan hukum syariat, ya, keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukum syariat undang-undang yang dia pegang, yang dia rujuk ketika ada perselisihan di antara manusia. Fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan kepada mereka, wahai Muhammad. Ya. Jadi syaratnya bukan hanya sekedar, ya, seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Tetapi syarat berikutnya haruslah terpenuhi apa? Tidak ada rasa keberatan sedikit pun terhadap syariatnya Muhammad. Bukan hanya menjadikan syariat Muhammad sebagai syariat rujukan, hukum rujukan, undang-undang rujukan, tetapi juga disyariatkan di sini, ya, seorang muslim dia tidak boleh sama sekali merasa keberatan dalam bentuk syariat apapun dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya, dengan lapang dada. Maka di sini, ya, ada terkadang orang yang kemudian menjadikan syariat Islam, ya, sebagai rujukan. Tetapi menjadikan syariat Islam sebagai rujukan, menjadikan hukum Islam sebagai rujukan, itu dengan penuh perasaan berat hati. Ada keganjalan di dalam hati. Dia tidak ridho bahwasanya apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai perkara, baik itu perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi, ya, ada sedikit keganjalan. Nah, di sini adalah titik ketika Allah Azza wa Jalla menafikan keimanan orang-orang yang seperti itu. Berarti konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah rela, adalah ridho untuk merujuk kepada semua aturan yang telah dibakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tidak, ya, menoleh kepada setiap aturan, hukum, undang-undang yang menyelisihi aturannya dan undang-undangnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah bukti kecintaan sebagaimana yang tadi telah disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Allah bersumpah sehingga bukan perkara yang remeh. Ya, Allah Azza wa Jalla bersumpah. Di dalam mereka beriman sehingga mereka menjadikan Rasulnya sebagai hakim dan tidak ada dalam hati mereka rasa keberatan dan kesempitan terhadap hukum yang diputuskan oleh beliau. Kemudian mereka tunduk patuh kepadanya dan mereka menerima hukum yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam perkara-perkara pokok keimanan, tetapi sampai perkara-perkara cabang keimanan. Semua hal yang ada di dalam Islam, setiap hal yang datang dari sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terima dengan lapang dada tanpa Kemudian dalam As-Sahihain dari hadis Anas secara marfu, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal itu berkonsentrasi agar dia menunaikan hak-hak saudaranya sesama kaum muslimin yang khusus dan yang awam, karena sesungguhnya ia termasuk ke dalam iman. Dan barang siapa tidak melakukan hal itu dan tidak mencintai mereka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia belumlah beriman dengan keimanan yang telah diwajibkan. Bahkan imannya kurang seukuran kurangnya pelaksanaan hak-hak yang menjadi kewajibannya. Nah, di Lanjut. sini hadis keimanan berikutnya. Kalau tadi kita bahas tentang pertama hadis tentang Jibril, ya, tentang mal iman, apa itu keimanannya para rasulnya, hari akhir dan takdir baik yang buruk. Lalu kemudian kita bahas hadis tentang keimanan berikutnya adalah wajib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkah suaranya?
Ustadz, Ya, dalam yang lain. penggunaan kata marfu, ada kata mauquf, ada kata maqtu. Ya, marfu ini kalau disebut hadis Anas secara marfu, maksudnya hadis Anas yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah hadis Nabi. Ya, marfu itu maksudnya disandarkan kepada Nabi. Kalau mauquf ini maknanya adalah disandarkan kepada seorang sahabat. Berarti ucapan itu diucapkan oleh seorang sahabat, bukan perkataan Nabi. Kemudian maktu. Maktu ini adalah perkataan seorang tabi'in. Perkataan Nabi ataupun para sahabat. Jadi itu perkataan seorang tabi'in. Nabi SAW hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masih hilang-hilang suaranya. Iya, Ustadz. Iya, Ustadz. Ini masalah ini. Coba sebentar, saya pinjam wifi sebentar. Tadi satunya marfu apa tadi? Siapa yang ingat tadi apa? Disandarkan kepada Rasulullah. Nah, terus kalau pada sahabat tadi siapa? Nah, tadi juga terhilang tuh saya, suaranya terpecah tadi. Nanti kita minta ulang aja, Ustadz. Adakah yang lain yang dengar tadi yang hadis disandarkan kepada sahabat tadi namanya apa? Ada yang dengar nggak yang lain? Enggak, keputus, Bu, Enggak ya? keputus. Iya. Oh, mauquf ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Is langsung Gimana? tanya saya, boleh ditanya langsung saya. Boleh dikat kalau Ustadz yang nggak dipaham, langsung ditanya sama Ustadz supaya nggak hilang. Enggak, Ustadz, tadi itu kan dijelaskan kalau yang marfu kan bersandarkan kepada Rasulullah, terus yang disandarkan kepada sahabat tadi apa namanya, kurang jelas tadi bilang. Tadi mauquf. Mauquf. Ya, ya Ustadz. Nah, jazakallah. Amin wa yakum. Baik. Di mana di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ya syarat kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini menjadi konsekuensi ya agar akhirnya seorang muslim itu menunaikan hak-hak saudaranya sesama muslim yang khusus dan yang umum mungkin ya. Dan karena sesungguhnya itu termasuk adalah dalam perkara keimanan. Di dalam footnote dijelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini disebutkan faidah ya dinukil dari Fathul Bari ya. Sedangkan yang berikutnya disebutkan juga ada faidah ya. Yang pertama faidah dari Al-Karmani berkata juga termasuk ke dalam iman seseorang membenci keburukan yang menimpa saudaranya, untuk menimpa saudaranya sebagaimana dia membenci hal itu menimpa dirinya sendiri, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan hal ini karena sesungguhnya mencintai sesuatu itu mengharuskan untuk membenci kebalikan dari sesuatu itu sehingga tidak disebutkannya. Hal ini telah cukup. Wallahu a'lam. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah jadi janganlah terlek dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai, tapi kita suka juga kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai. Bukan seperti itu. Maknanya itu yang mencakup hal yang kedua. Kalau seandainya kita mencintai ya apa-apa yang kita cintai, itu juga kita cintai, kita suka hal itu didapatkan oleh saudara-saudara kita, maka kebalikannya kita benci
Kalau seandainya ada hal tertentu menimpa kita, kita juga benci hal itu menimpa saudara-saudara kita. Baik. Kemudian disebutkan ya, faidah lain Abu Awanah, An-Nasai, Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, riwayat mereka menambahkan dengan sanad yang sahih yaitu kata minal khair. Berarti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada kata tambahan dari kebaikan. Dan tambahan ini dari kebaikan adalah sebuah tambahan yang penting yang membatasi makna yang dimaksud oleh hadis yang sangat jeli. Karena kata kebaikan adalah sebuah kata yang komprehensif, yang mencakup ketaatan-ketaatan dan hal-hal yang mubah yang bersifat duniawi dan ukhrawi, dan keluar darinya hal-hal yang dilarang karena nama kebaikan tidak mencakup hal-hal yang buruk itu. Jadi dalam perkara-perkara yang baik ini dibatasi cakupannya oleh syariat. Jadi bukan dalam perkara-perkara maksiat ya. Kita suka hal-hal yang maksiat, kita suka juga orang lain mendapatkan perkara itu, tidak. Tapi perkara-perkara kebaikan yang disyariatkan dalam agama, ya yang dibolehkan dalam agama, maka ciri keimanan itu adalah ketika kita juga suka orang lain melakukannya. Jadi suka ketika orang lain melakukan ketaatan ya, suka melihat teman-teman menjadi teman-teman yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla ya, tidak dengki, tidak iri, tidak dendam. Karena ada orang yang kemudian dia suka untuk menjadi orang yang soleh. Tapi begitu panasnya hatinya ketika ada temannya yang dia juga menjadi orang yang soleh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Seharusnya dia senang. Bahkan dia menyebarkan kebaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang yang dapat dia sebarkan. Ya, sehingga dia dapat menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, maka dalam syariat itu ada namanya al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Baik. Apa yang kita suka dari perkara-perkara duniawi dalam kebaikan, perkara-perkara ukhrawi dalam kebaikan, maka kita ajak orang lain untuk ikut. Ya. Karena itu adalah ciri dari keimanan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian silakan Ibu. Dalam Sahih Muslim. Ustadz boleh dulu nggak? Silakan gimana? Ya. Oh maaf, tadi enggak. Silakan Bu. Ya. Ya. Di halaman 8 di surat Nisa 65, maka demi Tuhan, demi Rohmu, hakikatnya mereka beriman. Yang saya ingin tahu ya, kalau dalam pokok-pokok, apakah keimanan ini keimanan mengeluarkan dari Islam kah? Atau dia bertingkat-tingkat? Demikian. Ya. Di sini ya Allah Azza wa Jalla menafikan keimanan bagi orang yang tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim ya, dalam perkara yang diperselisihkan. Lalu kemudian dia merasa keberatan dan dia tidak bisa menerima dengan sepenuhnya. Maka konteksnya di sini adalah konteks secara umum seseorang yang memang tidak mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Oh iya. Dia tidak mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Dan ini adalah penafian keimanan pokoknya, bukan keimanan kesempurnaannya. Bukan lagi kesempurnaan keimanan yang dinafikan, tetapi menafikan ya, pokok keimanan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Berbeda halnya dengan tadi. Kalau tadi yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, kalau yang ini yang dalam ayat yang dinafikan adalah pokok keimanannya. Karena kenapa? Dia tidak mau menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Ya, dia tidak mau menjadikan Nabi SAW sebagai hakimnya. Atau dia menjadikan Nabi SAW sebagai hakim tetapi ada yang mengganjal di dalam hatinya, tidak ridho secara penuh terhadap hukum yang Nabi SAW putuskan. Ya. Mungkin seperti itu Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, Afwan. Ustadz nyambung sedikit, berarti yang ayat 65 itu berarti pembatal keislaman ya Ustadz, maksudnya mengeluarkan seseorang dari keimanan. Benar, iya. Baik Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair. Amin. Ustadz nyambung lagi Ustadz. Kalau misalnya disebutkan tadi tidak menjadikan Rasul sebagai hakim, ya,
Itu kalau sekarang itu kan bisa bisa di dalam perkara yang sepenuhnya tidak pokok ya Ustaz. Katakanlah begini, kan ada hadisnya, mungkin hadis dari Rasulullah, umpamanya perkara memelihara jenggot, ya. Itu kan artinya gini, ada orang lagi ribut, arak itu tuh enggak apa-apa. Nah, itu tuh termasuk tidak menjadikan Rasul sebagai hakim kah? Gimana Ustaz? Nah, itu permasalahannya mungkin lebih masuk kepada permasalahan yang tidak menjadikan jadi gini. Ayat yang ke-65 dari surat An-Nisa ini berbicara tentang keumuman. Seseorang yang memang tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, bukan dalam perkara-perkara ya yang juz'i. Juz'i itu adalah Ya, perkara-perkara yang sebagian. ya, Kalau misalnya itemized dia ya tidak Ustaz, itemized tahu saya paham. Itemized ya, per item itu bukan ya Ustaz ya. ya, kalau per item ya Ya, dalam hal-hal lingkup ya, yang tidak membatalkan keislaman itu juga dilihat ya. hal-hal kecil-kecilnya itu apa dulu ya, Oh apa gitu. dulu hal-hal sebagiannya itu apa dulu, apakah perkara yang itu menyebabkan keimanannya batal atau tidak. Ya, Kalau ya, permasalahan seperti jenggot atau misalnya isbal ya, ya, kalau memang ya dia melihat pendapat para ulama yang tidak mengharamkan hal itu. ya. Ada seorang yang menyukur jenggotnya. Dia melihat, oh ini adalah pendapat ulama yang kemudian ulama ini ya mengambil dalil. Misalnya ada beberapa syubhat ya. Misalnya dibolehkan seseorang itu memotong jenggotnya yang melebihi satu pegangan ya, satu Itu cakupan genggaman. seperti ini. Oke. Iya, genggaman. Hmm. Nah, itu dia berdalil dengan itu sehingga setiap melebihi jenggotnya satu genggaman dia potong, dia potong, Potong. dia potong, dia potong. Kemudian dia melihat pendapat para ulama tentang masalah isbal. Ya, dia berpendapat, oh itu kalau tidak sombong tidak apa-apa. Sebagaimana itu pendapat banyak dari para ulama Syafi'iyah, gitu kan? Ya. Nah, apakah ini kemudian menjadikan dia kafir? Ya tidak. Ya, Oke. itu tidak menjadikan dia kafir, tapi dia mengambil pendapat yang marjuh, pendapat yang bukan rojih. Ya, itu kalau dari segi keimanannya dia tetap beriman, tidak dikatakan dia sebagai orang yang kafir. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mau untuk mengangkat celananya yang isbal dikarenakan dia tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, apa sih syariat kayak gitu? Apaan itu syariat? Nah, kalau kayak gitu, ini beda Ya. lagi hukumnya. Ya. Kalau dia melihat dengan sinis orang-orang yang berjenggot, apaan sih syariat jenggot itu? Nah, berarti dia tidak mau menjadikan syariat itu adalah syariat yang dia pakai dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ini bisa mengakibatkan ya bahaya dalam keimanannya. Ya. Bisa batal keimanannya. Kalau ada unsur-unsur ya meremehkan syariatnya Nabi. Oke. Berarti di masalah yang sama itu bisa terjadi dua hukuman ya Ustaz ya. Dua Benar, penamaan. sesuai konteks kejadiannya, benar ya. Makanya seorang mujtahid itu pun seorang ahli ilm dalam menentukan suatu kasus itu tidak bisa secara mutlak ya, pukul rata, tidak bisa. Dilihat konteksnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, ya runtutannya seperti apa. Baru setelah itu bisa menghukumi apakah ini mengeluarkan dari Islam, apakah ini pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak membatalkan keislaman atau seperti apa. Berarti bisa juga begini ya Ustaz ya. Supaya jadi gini, kalau memberikan bukan nasihat ya, masukan kepada orang yang istilahnya dia belum mengikuti sunnah, itu begini ya. Kamu jangan tidak menerima dalilnya. Perkara kamu tidak imani saja dalilnya, tapi perkara kamu belum bisa mengikuti itu urusan lain. Begitu kan Ustaz? Benar, iya. Jadi jangan diingkari dalilnya. Karena pengingkaran dalil itu mengakibatkan iman itu bisa batal. Ya. Kalau memang belum bisa mengikuti, akui. Ya, saya belum bisa mengikuti. Misalnya seperti orang yang terbiasa meminum khamr misalnya. Dia tahu khamr itu haram ya. Dia mengakui haram, khamr ini haram ya. Jangan ngikutin saya ini ahli maksiat. Seperti itu. Itu pengakuan. Ya. Maka seperti ini dia dosa besar ya, dosa besar. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan khamr itu tidak mengapa. Apa sih syarat-syarat Islam itu mengharamkan khamr ya. Ya. Nah, itu baru dia. Itu dia cakupannya keimanan. Cakupannya keimanan. Karena ini keyakinan masalahnya.
Ya. Jadi seorang hamba ketika dia melakukan Ya. dosa, dia akui itu dosa. Ya. Ya. Jangan kemudian ngeyel atau kemudian besar kepala. Karena yang dihadapi ini bukan manusia biasa, ini Rasulullah. Ya. Yang dihadapi itu hukumnya Allah. Ya. Rasulullah itu kan ya utusannya Allah. Yang pilih itu Allah langsung. Jadi ketika kita menyisihi Rasulullah, maka pada hakikatnya kita tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Allahumma amin wa iyyaki. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut Dalam silakan. Sahih Muslim dari hadis Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan rasa manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ridho terhadap hal itu berkonsekuensi untuk merasa senang terhadap hal itu, bahagia dengan rububiyah Allah terhadap dirinya, pengurusan dan putusan-putusannya yang baik terhadapnya, dan ridho dengan Islam sebagai agamanya, senang dengannya, dan memuji Allah atas nikmat ini, yang mana ia merupakan karunia yang paling besar di mana Allah ridho kepadanya dengan Islam, memberinya taufik kepadanya dan memilihkan untuknya. Dan dia merasa ridho dengan Muhammad SAW sebagai nabi karena beliau adalah manusia yang paling sempurna dan paling tinggi dalam setiap kesempurnaan. Dan umat serta para pengikut beliau adalah umat yang paling sempurna, paling luhur, dan paling tinggi derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, di sini ya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya." Hakikatnya orang-orang yang merasakan manisnya iman itu adalah orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Adalah orang-orang yang ridho Islam sebagai agamanya dan Muhammad adalah sebagai nabinya. Maka di sini ya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berapa banyak orang yang kemudian ya karena dia mendapatkan berbagai musibah, berbagai ujian, fitnah di dunia ini, lalu ditambah dengan minimnya ilmu agama yang dia miliki, tidak adanya semangat untuk mempelajari perkara-perkara agama, ya disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, sampai akhirnya dia dibenturkan pada suatu titik yang menyebabkan dia berbalik arah. Ya, dia berbalik arah ini dalam arti kata dia meninggalkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah murtad ya. Ini ya, orang yang seperti ini dia tidak ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Dia tidak ridho bahwasanya Islam itu adalah agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Karena dengan keridhaan itu, ini penting sekali ya, ridho. Apapun yang Allah Azza wa Jalla putuskan pada kehidupan kita, baik dari ujian kah, musibah kah, pelajaran kah, kenikmatan kah, atau kesusahan, kesempitan, kelapangan, harus kita ridhoi. Kita harus ridho bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menetapkan sesuatu yang baik pada kita. Dan keyakinan inilah adalah keyakinan yang penting untuk kita hadirkan di setiap masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita berpikir, apa ini musibah apa lagi ini yang Allah berikan kepada saya? Ya, kenapa engkau memberikan musibah ini kepadaku ya Allah? Ya, protes-protes kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia tidak ridho bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya. Keyakinan seorang muslim adalah dia bertawakal secara sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia yakin Islam yang dia pegang adalah agama yang akan menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dia pegang, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip akidah Islamiyah yang dia pegang, itulah yang akan menjadikan dia selamat di dunia dan di akhirat. Itu adalah bentuk seseorang ridho kepada Islam. Tapi kalau seandainya dia tidak ridho Islam itu menjadi agamanya, maka akan terjadi pilah memilah. Seseorang akan beragama Islam hanya di dalam masjid. Tapi ketika keluar dari masjid, dia akan meninggalkan Islam dan seluruh ajarannya di dalam masjid. Dia keluar tanpa beragama. Dalam arti kata apa? Dia memahami bahwasanya Islam itu hanyalah berkaitan dengan sholat, hanyalah berkaitan dengan sedekah, hanyalah berkaitan dengan puasa.
hal-hal yang menjadi rukun-rukun Islam saja. Tetapi dia tidak melihat bahwasanya Islam itu mengatur dirinya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Islam itu mengatur seseorang untuk melangkah masuk ke dalam kamar mandi, toilet. Apa yang dia lakukan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dia lakukan, hal-hal apa saja yang harus dia lakukan, adab-adab membuang hajat seperti apa, harus menghadap mana, ya, kemudian menggunakan tangan yang mana, ya, itu semua sudah diatur di dalam Islam. Dan dia harus ridho bahwasanya Islam itu adalah ajarannya. Islam itu adalah yang dia pegang, ya. Ajaran Nabi Muhammad SAW itulah yang dia pegang secara erat-erat. Kemudian bentuk keridhaan berikutnya adalah ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Sehingga ketika dia ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, dia akan bersemangat untuk mempelajari apa sih ajarannya Nabi Muhammad itu apa. Setiap ada hadis dari Nabi SAW akan begitu memikat hatinya untuk mempelajari lebih dalam. Apa sih makna hadis ini? Apa sih hikmah dari Nabi SAW menyebutkan hadis ini? Konteksnya ketika itu kejadiannya ketika apa Nabi SAW mengeluarkan ya sabda ini, itu akan ada semangat yang begitu besar bagi dia untuk mempelajari agamanya. Karena dia tahu ya tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada di dalam Islam kecuali telah Nabi praktekkan dan Nabi contohkan. Balikannya, tidak ada keburukan sedikit pun di dalam Islam kecuali Nabi SAW telah mewanti-wanti kita sebagai umatnya agar tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Sehingga agama ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan dalam surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat. Dan aku telah ridho bahwasanya agama kalian adalah agama Islam. Maka dari itu dalam Al-Imran Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla satu-satunya adalah Islam. Karena dengan Islam, dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, dengan bimbingan dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seorang muslim yang hidup di dunia ini, dia akan mudah menerima apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Saya katakan apapun yang terjadi. Kenikmatan yang dia peroleh itu akan menumbuhkan rasa syukur bagi seorang muslim. Musibah yang didapatkan oleh seorang muslim akan menumbuhkan kesabaran. Maka dari itu jamaah, Nabi SAW pernah menyebutkan suatu ucapan yang dapat membuat kita itu ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadikan kita adalah orang-orang yang berusaha ya untuk belajar. Berusaha untuk semaksimal mungkin mengamalkan agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat hidayah. Berapa banyak ya kalau kita hitung presentasinya di dunia ini orang yang beriman kepada Allah. Sangat sedikit. Kemudian orang yang sudah beriman itu yang benar-benar konsisten di atas keislamannya. Jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran. Lebih sedikit lagi. Kemudian dari yang sedikit itu kita lihat lagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak melakukan hal-hal yang diperbarui. Tidak melakukan hal-hal yang baru di dalam agama. Itu jumlahnya lebih sedikit lagi. Nah ketika, ya makanya dari itu Nabi SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu berawal dalam keterasingan. Dan Islam juga akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Di situ Nabi SAW menggambarkan bagaimana ya seorang muslim itu dia jangan minder dengan keterasingan kondisinya, keterasingan pakaiannya, keterasingan akhlaknya, keterasingan moralnya, keterasingan akidahnya. Nabi SAW bersabda, ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Walaysa li ahadin illa li mu'min. Dan kondisi yang menakjubkan itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh seorang yang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusan seorang mukmin itu baik. Mau dia kena musibah, mau dia dapat kenikmatan, semuanya endingnya baik.
Itu keadaan dan kondisi seorang muslim. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau seorang muslim itu ditimpakan kenikmatan dari Allah, maka dia akan bersyukur dan rasa syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Adapun kalau seandainya muslim itu ditimpakan musibah, maka dia akan bersabar dan kesabaran itu akan baik bagi dia. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apapun kondisi seorang mukmin maka akan selalu berending pada kebaikan. Dia mendapatkan musibah akan berending kepada kebaikan. Dia mendapatkan nikmat akan berending kepada kebaikan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan nikmat nih, nikmat duniawi, ya. Maka dia akan sombong dengan nikmat tersebut. Dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak orang-orang yang dibukakan kepada mereka dunia, orang-orang yang dibukakan kepada mereka perkara-perkara perhiasan-perhiasan duniawi. Lalu kemudian dia sombong, dia takabur, dia menafikan semua itu dari Allah. Dia menganggap itu adalah hasil kerja saya. Yang saya dapatkan, ini adalah hasil kerja saya. Yang saya dapatkan, ini adalah kerja keras saya. Tidak ada satu orang pun ya yang masuk ke dalam semua apa yang saya dapatkan dari harta kekayaan ini. Dia lupa bahwasanya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa bersyukur. Sehingga apa? Menyebabkan dia kafir. Menyebabkan dia mengingkari nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang itu yang tidak beriman mendapatkan musibah, dia tidak akan bisa bersabar. Tidak akan bisa bersabar. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya hidup di dunia ini, ketika dia mati sudah selesai. Itu yang ada dalam akidah keyakinan dia. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin dia yakin kematian yang akan dia rasakan kelak itu adalah awal dari kehidupan yang abadi. Dia tahu dan sabar bahwasanya di dunia ini dia hidup sementara 60 tahun maksimal ya. Usia-usia umat Nabi Muhammad SAW dia tahu usia 60 tahun. Baik. Kalau seandainya musibah yang dia rasakan penyakitkah ya. Misalnya berbagai penyakit yang ada dalam tubuh dia atau kemudian kecacatan ya. Dia tahu ada suatu titik dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang abadi. Bukan kehidupan duniawi yang fana. Dan dia yakin bahwasanya kesabaran dia ketika menerima ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini akan berending kebaikan kelak di akhirat. Sehingga dia bisa menahan dirinya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika dia mendapatkan suatu permasalahan yang berat, maka dengan mudahnya dia akan memutuskan untuk bunuh diri. Kayak banyak sekali ya kasus-kasus bunuh diri itu di negara-negara kafir. Karena mereka menganggap ya kehidupan di dunia ini sudah. Ketika mati selesai. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin dia akan menghadapi masalah. Seorang mukmin dia akan menghadapi berbagai ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia dengan penuh kesabaran karena dia yakin dengan hatinya, dengan keyakinan dan prinsipnya semuanya itu akan berakhir kebaikan kelak nanti di akhirat. Ya, itu adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang ajibnya perkara seorang mukmin. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara yang dialami oleh seorang mukmin itu akan berakhir kepada kebaikan. Nah di sini ya ridho terhadap hal itu, ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, ridho kepada Islam sebagai ajaran yang kita pegang, itu ada konsekuensi ya untuk merasa senang terhadap hal itu, bahagia dengan rububiyahnya Allah terhadap dirinya, ya. Rububiyahnya Allah ini maknanya apa ya? Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki ya. Dia penuh dengan sifat qanaah ya. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa bersyukur ya kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahagia dengan kerububiahannya Allah ya. Dia kemudian konsekuensi adalah pengurusan dan putusan-putusan yang baik kepadanya, dia bahagia dengan itu semua. Dia juga ridho Islam sebagai agamanya, senang dengannya dan memuji Allah atas nikmat ini. Maka orang mukmin itu mudah untuk mengeluarkan ucapan-ucapan alhamdulillah ya, masya Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Ya mudah bagi dia. Kenapa? Karena memang hatinya itu bersih. Orang yang beriman itu hatinya bersih sehingga mudah bagi dia untuk melafazkan ucapan-ucapan ya
pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridho, ya, Allah Azza wa Jalla telah membimbing dia ke dalam Islam, memberinya taufik kepadanya, hidayahnya, memilihkan Islam untuknya, dan dia ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan dia ridho bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tinggi dalam setiap sifat kesempurnaan, dan umat serta para pengikut beliau adalah umat yang paling sempurna. Umat Islam adalah sebaik-baik umat, paling luhur, paling tinggi derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, di sini penjelasan tentang dzaq ta'mal iman, ya, yang merasakan manisnya iman. Baik, di sini di footnote dijelaskan faedah dari Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah berkata, mana hadis ini imannya benar, jiwanya menjadi tenang dengan imannya itu dan menutupi batinnya, karena keridoannya itu adalah bukti akan keteguhan pengetahuannya, ketajaman basirahnya, dan dominasi sinar hatinya. Karena orang yang ridho terhadap sesuatu, maka dia akan merasa ringan terhadapnya. Maka demikian juga orang mukmin apabila iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka ringanlah baginya untuk taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan hal itu menjadi terasa nikmat baginya. Syarah At-Tibbi ala Al-Mishkah. Jadi orang yang sudah ridho atas hal-hal itu, ya akan begitu ringan dia untuk menjalankan kehidupan. Ya, apapun musibahnya akan dilalui dengan tenang, akan dilalui dengan bijak. Apapun maksiatnya akan mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Apapun kewajiban, seberat apapun ibadah yang Allah wajibkan bagi dia, akan ringan bagi dia untuk melakukannya. Dan ini terjadi kalau seandainya seseorang itu sudah ridho Allah sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, serta Islam itu sebagai agamanya. Baik, dilanjutkan silakan Ibu. Afwan Ustadz, sebelum dilanjutkan boleh saya bertanya? Kalau tadi ini kan selalu nih di halaman 30 itu kan ridho. Terus kemudian tadi kita akan mundur sedikit kepada suratnya Anisa tadi itu ridho dengan tidak keberatan ya Tih. Ternyata di sini semua muatan yang kemarin kita bahas minggu lalu itu amalan hati ya Ustadz. Artinya di sini penting sekali bagi kita padanya diri, karena kemarin sudah dijelaskan bahwa ada 24 amalan-amalan hati termasuk dalam ridho, artinya di sini beriman kepadanya Allah, kepada Rasul, sudah maksudnya itu dilihat ternyata ini sesuatu hal yang penting yang selama ini tidak diperhatikan bagi saya secara pribadi gitu loh. Oh, ternyata ini bagian iman, sedangkan sesuatu itu nanti yang ditimbang tuh kan sebelum amal kan iman ya Ustadz. Ya. Artinya hal-hal yang mencakup keimanan betul-betul mulai kita perhatikan. Karena itulah yang membuat sesuatunya itu jadi berbeda. Bukan amal itu penting, tetapi amal itu tidak akan bernilai jika tidak diawali dengan iman. Artinya yang memasukkan sesuatu kepada iman. Saya kemarin membaca ulang mengenai bab meninggalkan sifat marah gitu loh. Ternyata sesuatu hal itu bagian dari iman gitu loh. Artinya wah, saya harus merubah nih sifat karakter saya yang marah. Artinya, ini bagian dari iman. Itu sesuatu kata-kata iman itu sesuatu yang besar gitu loh Ustadz, menurutnya saya. Mohon penjelasan lebih lanjut Ustadz. Artinya yang disampaikan Ustadz tadi itu semua kalau kita tidak memahami bagian dari iman, yang itu adanya tempatnya di hati Ustadz. Bisa jadi seseorang melakukan, tapi hatinya itu, saya kalau nggak gini sebenarnya saya nggak suka nih. Artinya nggak suka ngomong begitu tuh. Di hati gitu loh Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz? Iya, benar itu Bu Met, Masya Allah. Jadi jangankan Bu Met ya, saya juga ketika membahas masalah ini sangat merasa ya, termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang kemudian muqassir ya dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus banyak-banyak merendah ya, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu itu bukan hanya ya ilmu yang disampaikan, tetapi ada hikmah di situ. Di balik itu seseorang itu kemudian kembali mereview keimanannya, dia kembali menasihati, ya, dia kembali dinasihati. Makanya dari itu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka ya dalam perkara-perkara yang seperti ini terkadang yang membuat kita ini berpikir ulang. Kita ini sudah menjadi hamba Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah minta atau belum? Ya. Karena banyak sekali perkara-perkara tadi yang sudah disampaikan ya. Iman itu cakupannya sangat luas. Iman itu cakupannya sangat luas. Kalau kemarin kita menyebutkan apa namanya perkara-perkara keimanan itu ada cabang-cabangnya ya. Banyak sekali. Dan sebenarnya kalau seandainya itu diperinci pun lebih dalam, kita bahasakan misalnya dikuliti ya, kemudian kita buka lagi satu persatu. Itu pembahasan itu sangat dalam jemaah sekalian. Dan ini menggambarkan bahwasanya ya amalan hati itu tidak dapat kita remehkan. Amalan hati itu tidak bisa kita kesampingkan. Artinya mementingkan amalan-amalan yang terlihat oleh manusia, tetapi amalan hati kita bobrok. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Bahkan penyakit orang-orang munafikin itu ya seperti itu. Dia meremehkan amalan-amalan yang ada dalam hati, tetapi fokus kepada amalan-amalan yang zahir. Maka di sini ya merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi kita. Di antaranya adalah perkara-perkara yang kemarin sudah kita sebutkan tentang iman yang ada dalam hati, ya keyakinan, prinsip, ya akidah. Itu harus selalu kita ulang. Untuk apa? Karena terkadang ketika kita membaca suatu pembahasan, lalu kemudian ada satu dua yang uh, membuat kita berpikir, ada faidah yang kita dapatkan. Kemudian hari itu berlalu, besok kita baca lagi akan ada faidah yang baru yang akan kita dapatkan. Dibaca lagi maka akan semakin dalam pemahaman kita terhadap perkara-perkara agama. Maka ya di sini jangan pernah puas ketika kita sampai kepada titik tertentu dalam sebuah ilmu, tapi kita harus menjadi para penuntut ilmu yang haus, ya, yang mengejar ilmu syar'i, yang kemudian selalu membaca, selalu mendengarkan, selalu menelaah, ya, apa-apa yang berkaitan dengan keimanan. Karena ini adalah puncak dari bagaimana seorang muslim dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencukupkan dirinya. Ya, dia sadar bahwa ilmu yang dia miliki itu sangatlah sedikit, sedangkan apa yang ada Allah Azza wa Jalla itu adalah sesuatu ilmu yang sangat besar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali kadar yang sangat sedikit. Maka ya terus belajar, ya terus kita mencari, terus kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kita sambungkan. Ya ini ibarat puzzle jamaah. Pelajaran kita ini ibarat kita itu saat mendapatkan satu apa namanya puzzle, ya, yang kemudian harus kita rangkai dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, ketika kita mendapatkan pelajaran ini tapi kita tidak mengulang pelajaran-pelajaran yang lalu, itu ibarat kita punya puzzle tapi tidak tersusun, ya. Makrifah kita apa namanya? Ilmu kita itu mengambang, ya. Tahu sekedar tahu. Tahu ya sekedar ya sudahlah itu kan pembahasannya tahu. Oh, itu saya diulang-ulang, itu saya diulang-ulang. Bukan masa diulang-ulang. Kita ini sedang berusaha merangkai. Saya yakin jamaah-jamaah di sini, ibu-ibu di sini, apa yang kita baca ini sudah pernah dipelajari, sudah pernah mendengar, sudah pernah bahkan sudah pernah menyampaikan. Tapi di sini kita coba ya mentadaburi setiap apapun yang kita baca. Apalagi kita di sini membaca tentang ayat-ayat keimanan. Kita baca tentang hadis-hadis keimanan. Antara satu dengan yang lain coba kita rangkai. Coba kita ya sambungkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan itu kita akan memiliki gambaran secara menyeluruh tentang pembahasan keimanan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal-hal tersebut itu sebagai penambah keimanan kita ya sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima amalan kita ini. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya silahkan. Maka ridho terhadap kenabian, kerasulan, dan kewajiban mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara hal-hal yang membuahkan keimanan dan membuat hamba merasakan rasa manisnya iman. Allah berfirman, sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka
dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Ali Imran ayat 164. Allah juga berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari jenis kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Maka bagaimana mungkin orang mukmin tidak merasa ridho terhadap Rasul yang mulia ini, yang amat berbelas kasih dan penyayang, yang mana Allah bersumpah bahwasanya beliau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan tingkatan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah penisbatan dirinya kepada penghambaan diri kepada Allah dan meneladani Rasul-Nya, mencintai dan mengikuti beliau, dan ini merupakan tanda cinta kepada Allah dengan mengikuti beliau. Inilah iman dan Islam dapat terwujudkan. Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran ayat 31. Baik. Di sini beliau jelaskan tentang bagaimana keridhaan kita sebagai umatnya Muhammad kepada Nabi kita Muhammad SAW akan kenabiannya, akan kerasulannya, ya. Bagaimana kita itu ridho, kita itu memiliki kewajiban. Kita ini memiliki kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad. Maka keridhaan hal-hal tersebut, ya, itu akan membuahkan keimanan dan membuat kita merasakan manisnya iman. Kalau seseorang itu mengikuti Nabi Muhammad, hanya sekedar mengikuti, menggugurkan kewajiban, tanpa dia pahami, tanpa ada keridhaan yang ada di dalam hatinya, maka tidak akan pernah ada manisnya keimanan yang akan dia rasakan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran banyak sekali memuji Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita itu ridho. Ini loh Nabi kita Muhammad, ya, orang yang terbaik yang Allah pilih untuk menjadi panutan umat di akhir zaman. Ini loh Nabi yang Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk kita. Kalau seandainya kita telah mengakui hal tersebut, hadirkan perasaan ridho kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla banyak sekali memuji Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah benar-benar telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Karunia apakah itu? Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi dengan adanya Nabi SAW itu bukan kita jadikan suatu pembicaraan yang lewat begitu saja, tidak jemaah, ya. Nabi SAW itu benar-benar kita hadirkan perasaan kita. Ini loh nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada. Ini nikmat terbesar. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla hanya menurunkan Al-Quran dan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sebagai manusia yang bisa kita ikuti, kita contoh. Beliau mempraktekkan kepada kita. Apa sih yang Allah maksudkan? Misalnya kita akan bingung. Banyak sekali perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak jelaskan secara detail. Bagaimana teknisnya yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Tentu umat ini akan berbeda pendapat. Kemudian akan saling berantakan. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah sebutkan ini nikmat terbesar. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang besar bagi kalian wahai umat Islam. Ya. Maka dari itu, ya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan berikutnya. Di ayat yang sama Allah menjelaskan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Yatslu alaihim ayatihi. Ya, seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Rasul yang membacakan ayat-ayatnya Allah. Berarti kalau tidak ada Rasul, tidak akan sampai kepada kita ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwa mereka. Nah, ini ibarat kalau seandainya kita mau minum, tidak mungkin kita itu minum dari gelas yang kotor. Ya. Kita mau minum, maka kita harus pastikan gelas yang kita gunakan adalah gelas yang bersih. Sehingga begitu juga dalam menuntut ilmu, ya, dalam beragama, dalam mengupgrade
keilmuan kita. Kita pastikan hati kita ini adalah hati yang siap menampung ya jernihnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara kemaksiatan yang membuat hati kita kotor. Ucapan-ucapan dengki, hati-hati yang dendam, hati-hati yang iri, ucapan-ucapan yang kemudian menjadikan hati kita kotor. Maka ini akan berimbas apa? Ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapatkan itu akan terkontaminasi. Akan berbeda halnya dengan ketika kita menyucikan hati kita, dibersihkan dalam lingkup syariat, dibersihkan dari berbagai macam maksiat, baru kemudian kita menampung ilmu-ilmu yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran, maka hasilnya akan berbeda. Dan tugas seorang nabi, selain untuk membacakan dan mengajarkan, adalah membersihkan hati kaum muslimin. Maka itu banyak sekali ajaran-ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya bertujuan untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal mereka itu adalah sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini loh, Allah Azza wa Jalla ingin kita sadar, ini nikmat yang besar, jangan kita remehkan. Adanya Nabi SAW yang datang kepada kita, ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita, maka kita harus sadar bahwasanya ya Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan. Kemudian di ayat lain, Allah Azza wa Jalla juga memuji. Kenapa memuji? Agar kita itu ridho bahwasanya Muhammad ini ya, panutan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, sama-sama manusia. Ini rasul ini bukan dari malaikat ya. Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Bukan juga dari golongan jin, tidak. Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Merasakan lapar, ya, merasakan haus, merasakan sakit, sama-sama seperti kita. Di mana berat terasa olehnya penderitaan kalian. Setiap apapun yang menjadi penderitaan kita umatnya, itu sangat berat bagi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu setiap dipilih dua perkara, dua syariat yang akan diwajibkan kepada umatnya, pasti Nabi akan memilih perkara yang paling ringan, yang mudah dilakukan oleh umatnya. Maka dari itu, ya sebenarnya tidak ada syariat yang berat. Tidak ada syarat yang kemudian ya, susah tidak bisa dilakukan. Tidak. Itu adalah syariat yang sudah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW menjadi syariat yang paling mudah untuk kita lakukan. Ya. Kemudian ya, Nabi tersebut sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ya. Nabi itu sangat menginginkan semua umatnya itu selamat. Makanya ketika di Haud, ya, telaga, Nabi SAW mengatakan, ini adalah umatku. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, qad ahdatsu ba'dak. Mereka itu sudah merubah ajaran Muhammad. Mereka itu sudah mengganti ajaran Muhammad. Mereka sudah jauh dari ajaranmu. Maka Nabi SAW mengatakan suhqan. Celakalah mereka. Jadi Nabi SAW itu menginginkan kita ini selamat. Nabi SAW menginginkan kita ini ya berada dalam keimanan sehingga kita berhasil masuk ke dalam surga. Dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, ini adalah sifat Nabi kita Muhammad SAW yang Allah sebutkan dengan tujuan apa? Agar kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Makanya bagaimana mungkin orang mukmin tidak merasa ridho terhadap Rasul yang mulia ini yang amat berbelas kasihan dan penyayang, yang mana Allah bersumpah bahwasanya beliau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan tingkatan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah penisbatan dirinya kepada penghambaan diri kepada Allah dan meneladani Rasulnya, mencintai dan mengikuti beliau, dan ini merupakan tanda cinta kepada Allah, dan dengan mengikuti beliau inilah iman dan Islam dapat terwujudkan. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi ini syariat Islam. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah,
Kuncinya satu, ikuti Nabi Muhammad. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi anti dengan ajarannya Nabi Muhammad, berarti dia tidak jujur dalam pernyataan atau klaim kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi seseorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti orang yang telah Allah tunjuk sebagai utusannya. Ya, itu adalah konsekuensi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dan bahas pada pertemuan kali ini, insyaallah. Kita tutup, insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, dapat diamalkan, kita didakwahkan walaupun hanya satu ayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Seperti biasa, yang ingin bertanya silakan langsung di unmute saja audionya, speakernya, mikrofonnya, atau bisa bertanya melalui chat yang insya Allah nanti akan bacakan. Tafadholi yang bagi yang ingin bertanya. Ustadz Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita membahas nih ya Ustadz bahwa iman itu dibagi menjadi ada amal, ada hati, lisan dan perbuatan ya Ustadz, terbagi 3, namanya definisi iman ya Ustadz. Nah sekarang kita masukkan kepada adalah amalan hati. Setelah saya kemarin membaca, berusaha memahami apa yang sedang kita pelajarin ini, ternyata sesuatu hal yang luar biasa. Amalan hati ini ada tuntutannya nanti dalam akidah. Begitu juga dengan amalan zohir. Nah saya baru, insya Allah ya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendakin saatnya kapan. Tadi yang Ustadz bilang, kita nggak tahu baca-baca ini waktu kapan Allah memberikan. Kemarin kita sembaca, ternyata pada saat kita mengimanin dengan mempelajarin amal-amal hati, itu nanti terbagi 2 Ustadz ya. Artinya tadi sebut kalau iman itu masuk kepada rukun iman, nanti amal zohir itu rukun Islam gitu ya Ustadz, mengelompokkannya amal zohir. Nah saya waktu kemarin itu ada membaca buku gitu. Ternyata kalaulah seseorang yang disebutnya beragama Islam tetapi tidak memahami 2 kaidah adanya amal hati atau amal zohir dalam pensikapannya di realita nanti gitu loh. Orang yang tidak mengenal amal zohir artinya dia masuk nanti dia tidak melihat. Tadi kan kita bilang nih ada yang di 4 surat An-Nisa tadi itu kan ada yang bisa membatalkan dari lisan maupun perbuatan itu bisa membatalkan keimanan seseorang. Artinya begini Ustadz, Masya Allah. Pada saat yang disebut penamaan bahwa pahamnya Murji'ah ataupun Khawarij itu berawal dengan pemahaman 2 ini ya Ustadz. Ternyata itulah artinya orang yang menukumin seseorang dengan amal zohir aja itu kan artinya tidak melihat dari sisi keimanannya, itu disebut khawarij dianya. Kemudian kalau orang yang berpahaman dengan bahwa maksudnya kalau dia memahami hatinya tidak ditunggu dulu, dilihat hatinya dulu gitu loh. Artinya kan jadi murji'ah ya Ustadz. Artinya 2 ini saya memahaminya betapa pentingnya kita memahamin antaranya amal hati dengan amal zohir, sehingga yang kita pahamin yang mengikuti Rasulullah adalah wasunal jamaah ini adalah tengah-tengah. Artinya amal zohir dengan amalan hati itu harus berseimbangan gitu loh Ustaz, dalam nanti menghukumin sesuatu masalah yang harus kita mensikapinya. Mohon Ustadz dalam hal ini agar kami gitu loh, buat saya itu tadi yang dibilang tadi bahwa tidak boleh sepotong-sepotong tetapi harus utuh, karena ini sesuatu hal yang keimanan ini sesuatu hal yang luar biasa, timbangannya berbeda di sisinya Allah nanti gitu loh Ustadz.
Itu yang mau disampaikan Ustadz Afwan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ya, itu tadi yang disampaikan benar ya Bu Met, bahwasanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kalau seandainya kita tidak melihat dari sisi keseluruhannya atau hanya melihat sebagian tanpa melihat yang lain. Orang yang hanya difokuskan dengan amalan-amalan zahir, ya dia akan jatuh dalam bid'ah khawarij. Orang-orang yang kemudian hanya difokuskan dengan perkara-perkara hati, ya mengatakan tidak mengapa, mengatakan ini asalkan hatinya masih, tidak apa-apa melakukan ini, tidak apa-apa mengucapkan ini asalkan hatinya masih. Nah, ini ya juga akan tergelincir dalam perkara-perkara kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang murji'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tadi disebutkan posisinya berada di pertengahan dengan menganggap bahwasanya antara iman, antara perbuatan, ucapan dan keyakinan itu semua adalah cakupan dari keimanan. Dan iman itu harus seimbang antara tiga hal itu. Antara apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, begitu juga apa yang kita lakukan. Dan iman itu bisa batal dengan salah satu dari ketiga hal ini. Jadi iman itu bukan hanya batal dengan keyakinan kita yang sudah tidak percaya kepada Allah. Enggak, bukan hanya itu saja. Tapi iman kita juga bisa batal dari segi ucapan, ya. Iman kita juga bisa batal dari segi perbuatan, ya. Jadi ketiga hal ini ya menguatkan pemahaman kita tentang definisi iman. Iman itu adalah ucapan di dalam lisan, ucapan dalam lisan, kemudian ya keyakinan dalam hati dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi memang perkara-perkara ini sangatlah luas cakupannya, sangatlah lebar pembahasannya, dan kita berusaha untuk mempelajari agama ini secara keseluruhan. Kalau seandainya kita hanya pilah memilih, kita hanya mempelajari sebagian, maka akan condong kepada kesesatan. Ya, sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah dengan hanya rasa takut, maka dia akan menjadi ya orang yang khawarij. Ya. Kalau dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harapan, ya, tanpa ada rasa takut dan kecintaan, maka dia akan menjadi murji'ah. Itu juga orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan kecintaan, ya, maka dia akan sesat sebagaimana kaum zindik, ya, kaum sufi, ya. Maka tidak cukup hanya dengan kecintaan saja, atau tidak cukup hanya dengan pengharapan saja, tidak cukup hanya dengan ketakutan saja, tetapi semua itu harus digabungkan dalam suatu kondisi. Kita beribadah kepada Allah dengan kecintaan kita kepadanya, dengan rasa takut kita kepada Allah, dengan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dalam berbagai sisi-sisi itu harus seimbang. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas penjelasan dari Ustaz dan pertanyaan dari jemaah. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pertanyaan berikutnya, tafadholi. Baik, nampaknya tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas keluangan waktu dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Ramadan hafizahullah taala. Amin. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum diakhiri, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Amin.